Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Dewi Nurjayati Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai aliran-aliran dalam psikologi transpersonal. Penasaran kan apa yang bakalan kita bahas dalam video kali ini? So, jangan kemana-mana, stay terus di dalam videonya ya. Yang pertama mengenai mazhab psikologi psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan salah satu aliran besar dalam sejarah ilmu pengetahuan manusia. Psikoanalisis telah merambah ke berbagai sektor keilmuan seperti sastra, sosial, filsafat, dan kesenian. Kelahiran psikoanalis tidak lepas dari berbagai penolakan dan penerimaan. Penerimaan serta penolakan dapat dipahami sebagai perbedaan pendapat akibat peliknya pembacaan atas kompleksitas manusia. Pembicaraan atas manusia memang tidak pernah akan berakhir. Sejak perkembangan filsafat pada zaman Yunani kuno sampai era pasca modern, pembicaraan tentang manusia masih selalu menyisakan ruang perdebatan. Ketidaksadaran adalah kemustahilan di tengah keyakinan akan penuhnya kesadaran manusia sebagai makhluk yang berpikir. Freud mencurigai kesadaran sebagai sesuatu yang terus-menerus direpresi oleh hasrat libidinal yang berasal dari ketidaksadaran sempat menjadi buah bibir atau cemoohan. Tokoh yang pertama mengenai pemikiran Freud yaitu mental gunung es. Ranah mental manusia seperti gunung es yang sebagian besarnya tersembunyi. Alam kesadaran adalah bagian terkecil dari gunung es, yaitu puncak yang dapat dilihat, sementara alam tidak sadar menjadi bagian bawah yang tidak terlihat dari gunung tersebut. Tokoh yang kedua yaitu Alfred Adler dalam psikologi individual. Adler menulis sebuah paper berjudul Organ Inferiority yang memicu rusaknya hubungan Freud dan Adler. Dalam buku tersebut, Adler mengatakan bahwa setiap manusia pada dasarnya mempunyai kelemahan organis. Tokoh yang ketiga, Carl C. Jung atau ketidaksadaran arketip. Ia berhasil menemukan ketegangan antara hidup sadar dan tidak sadar serta menganalisis ketidaksadaran sebagai suatu lapisan psikologi manusia yang mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan manusia. Tokoh yang keempat yaitu Jacques Lacan dalam linguistik strukturalisme. Lacan menekankan pentingnya pemahaman fungsi kata yang dalam kondisi psikoanalitik dikenal dengan istilah treatment. Penjelasan fungsi kaya diyakini dapat membawa kita dalam penjelasan tentang terbentuknya ketidaksadaran dan beroperasi. Kemudian tokoh Erikson mengenai teori psikoanalisis Erikson. Psikoanalisis Erikson sangat berkaitan erat dengan kehidupan pribadinya. Dalam hal ini mengenai pertumbuhan egonya, Erikson berpendapat bahwa pandangan-pandangannya sesuai dengan ajaran dasar psikoanalisis yang diletakkan oleh Freud. Yang kedua mengenai mazhab psikologi behavioristik. Behavioristik merupakan aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913. Behaviorisme merupakan aliran revolusioner yang kuat dan berpengaruh, serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme atau yang menganalisis jiwa, namun manusia berdasar laporan-laporan subjektif, dan psikoanalisis yang berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak tampak. Karakteristik psikologi behavioristik ini penekanan studinya terhadap perilaku manusia atau behavior. Tokoh utamanya adalah John B. Watson. Ia menerbitkan sebuah artikel dalam Psychological Review yang mengusulkan psikologi behavioristik dan mengubah arah psikologi modern. Ia menyatakan bahwa perilaku subjek pantas untuk dipelajari, bukan karena perilaku tersebut mencerminkan kondisi kesadaran yang mendasarinya. Ia memperluas dan memperkuat logika argumen yang memilih
studi tentang perilaku daripada kesadaran. Dengan kata lain, ia menghendaki untuk menjadikan status psikologi menjadi sebuah sains yang subjektif. Untuk itu, ia berusaha untuk menggunakan metodologi dan prinsip-prinsip mekanika Newtonian. Nah, behaviorisme ini secara keras menolak unsur-unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi dan membatasi diri pada studi tentang perilaku yang nyata. Dengan demikian, behaviorisme tidak setuju dengan penguraian jiwa ke dalam elemen seperti yang dipercayakan oleh strukturalisme. Behaviorisme turut berperan dalam pengembangan bentuk psikologi selama awal pertengahan abad ini dan cabang perkembangannya, yaitu psikologi stimulus respons, masih tetap berpengaruh. Hal ini terutama karena hasil jerih payah dari seorang ahli psikologi dari Harvard, yaitu B.F. Skinner. Psikologi stimulus respons mempelajari rangsangan yang menimbulkan antarespons dalam bentuk perilaku, mempelajari ganjaran dan hukuman yang mempertahankan adanya respons itu, dan mempelajari perubahan perilaku yang ditimbulkan karena adanya perubahan pola ganjaran dan hukuman. Skinner berpendapat bahwa kepribadian adalah hasil dari sejarah penguatan pribadi individu, meskipun pembawaan genetis turut berperan. Kekuatan-kekuatan sangat menentukan perilaku khusus yang terbentuk dan dipertahankan, serta merupakan khas bagi individu yang bersangkutan. Yang ketiga, mazhab psikologi humanistik. Berkembangnya psikologi humanistik yang berusaha mempelajari nilai-nilai yang dianggap positif, sehat, dan berhubungan dengan aspek yang memproduksi pertumbuhan dalam tingkah laku manusia. Istilah humanistik mencerminkan fokus pada penggambaran psikologi manusia dengan penekanan pada eksistensi dan variabilitas individual. Para ahlinya seperti Abraham Maslow, Carl Rogers, dan Karl Mustakas mendirikan asosiasi profesional yang mengkaji secara khusus tentang berbagai keunikan manusia seperti self, aktualisasi diri, kesehatan, harapan, cinta, kreativitas, hakikat, individualitas, dan sejenisnya. Tokoh yang pertama yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow memiliki teori yang sangat terkenal yaitu Hierarchy of Needs. Kemudian, tokoh yang kedua yaitu Carl Rogers. Hasil karya Rogers yang paling terkenal dan masih menjadi literatur sampai sekarang adalah metode konseling yang disebut client-centered therapy dan on becoming a person. Ia menyatakan bahwa seorang terapis harus berupaya merasakan apa yang dirasakan klien seiring perkembangan pribadinya dalam penerimaan dan aktualisasi diri secara proses mengenali potensi-potensi intern di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, Viktor Frankl. Salah satu bagian dari humanistik adalah logoterapi yang dikembangkan oleh Viktor Frankl. Pandangan ini berprinsip bahwa satu, hidup memiliki makna bahkan dalam situasi yang paling menyedihkan sekalipun. Yang kedua, tujuan hidup kita yang utama adalah mencari makna kehidupan. Dan yang ketiga, kita memiliki kebebasan untuk memaknai apa yang kita lakukan dan apa yang kita alami, bahkan dalam menghadapi kesengsaraan sekalipun. Nah, ini yang terakhir mengenai mazhab psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah gerakan baru psikologi yang sedang berkembang dalam orientasi humanistik yang secara khusus berhubungan dengan aspek-aspek aktualisasi diri yang bersifat spiritual, transendental, dan mistik. Secara ilmiah, psikologi transpersonal merupakan istilah yang diciptakan oleh Abraham Maslow, Stanislav Grof, dan Charles Tart sebagai hasil serangkaian diskusi pada tokoh psikologi humanistik. Gerakan ini berhubungan dengan pengenalan, pemahaman, dan penyadaran terhadap kondisi-kondisi kesadaran yang luar biasa
mistik, atau transpersonal. Secara etimologi, transpersonal berarti melampaui gambaran manusia yang kelihatan. Menurut John Davis, psikologi transpersonal bisa diartikan sebagai ilmu yang menghubungkan psikologi dengan spiritualitas. Konsep inti dari psikologi transpersonal adalah non-dualitas atau non-duality. Suatu pengetahuan bahwa setiap bagian adalah bagian dari keseluruhan alam semesta. Nah, perintisan psikologi transpersonal diawali oleh Abraham Maslow pada tahun 1960-an dan berkembang lebih pesat setelah terbitnya Journal of Transpersonal Psychology pada tahun 1969. Pada masa disiplin ilmu psikologi mulai mengarahkan perhatian pada dimensi spiritual manusia. Menurut Lynn Walcott, area pembahasan psikologi transpersonal ini mendapat perlawanan dari dunia psikologi secara umum. Hal ini karena subjek pembahasannya yang berkenaan dengan topik-topik metafisik seperti jiwa, spirit, mistisme, cinta, meditasi, persepsi, ekstrasensorik, dan kehidupan setelah mati. Alhamdulillah. Demikian materi yang bisa kita bahas kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.